Islam di Cirebon tidak lepas dari nama Sunan Gunung Jati. Beliau adalah salah satu wali Songo yang disebut membawa peradaban Islam di Cirebon mencapai masa kejayaannya. Hal ini karena selain menjadi seorang ulama, Sunan Gunung Jati juga merupakan Sultan Cirebon yang bertahta di tahun 1479 hingga 1568. Sebelumnya Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana yang merintis pemerintahan berdasarkan asas Islam. Cakrabuana atau Walang Sungsang adalah uwa dari Sunan Gunung Jati. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah atau Syarif Abdullah dengan ibunya bernama Rara Santang, adik Walang Sungsang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana. Nama Pakungwati diabadikan sebagai nama Keraton Cirebon yang belakangan menjadi Keraton Kasepuhan saat Cirebon pecah menjadi 3 keraton. Pada masa Pangeran Cakrabuana berkuasa, Islam disebarkan secara masif di wilayah kekuasaannya sehingga banyak rakyat di Cirebon dan sekitarnya yang masuk Islam. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat, kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya yakni Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jatilah yang mendirikan Kesultanan Cirebon yang merdeka dari Pajajaran. Di masa pemerintahannya tak hanya di bidang keagamaan yang berkembang, namun juga bidang politik dan perdagangan di Cirebon yang juga maju sangat pesat. Di zaman Sunan Gunung Jati pula dibangun Masjid Sang Cipta Rasa yang terletak di samping kiri keraton dan di sebelah barat alun-alun sebagai pusat penyerbanan Islam di Cirebon bahkan Jawa Barat. Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak, dan Banten, maka cara dakwahnya semakin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya adalah untuk membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung dampaknya juga terasa bagi masyarakat luas hingga Cirebon pun berkembang dengan pesat. Penyebaran ajaran Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat. Sunan Gunung Jati meninggal diperkirakan pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang khusus didirikan di pinggiran kota Cirebon. Makam Sunan Gunung Jati hingga saat ini masih kerap dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berziarah dan menjadi salah satu tujuan wisata religi di Pulau Jawa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.